Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu materi supervisi pendidikan, yaitu Bu Santi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pelaku-pelaku dalam supervisi pendidikan. Supervisor pendidikan. Yang dimaksud supervisor atau pelaku dalam supervisi adalah seorang pejabat yang diberi wewenang kekuasaan dalam melakukan pengawasan, pemantauan, penilaian, serta bimbingan dalam kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien berdasarkan undang-undang yang berlaku. Peran utama supervisor pendidikan adalah menciptakan kerjasama yang memungkinkan pertumbuhan keahlian dan kepribadian orang yang diajaknya bekerja sama. Tugas supervisor salah satunya yaitu mendiagnosis atau konsultan, menilai atau evaluator, merencanakan atau koordinator, sebagai pemimpin kelompok atau yang memberikan bimbingan kepada pihak sekolah dalam melaksanakan supervisi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati sebelumnya, jadi bermusyawarah. Kualifikasi supervisor ada beberapa. Satu, harus jujur dan terbuka bagi siapa saja. Kunci dari apapun itu harus jujur. Dua, ramah dalam menjalin komunikasi kepada pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru dan staf maupun peserta didik. Yang ketiga, mampu mendengarkan dan memanfaatkan keahlian serta pengetahuan yang dimiliki oleh stafnya. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas, jangkauan yang luas. Yang kelima, tekun dan rajin, disiplin. Dan yang terakhir, dapat bekerja sama dengan para stafnya dalam melakukan supervisi agar tercapainya tujuan yang diharapkan secara maksimal. Siapa saja supervisor pendidikan? Salah satunya adalah pengawas dan kepala sekolah. Pengawas adalah penanggung jawab utama atas terjadinya pembinaan sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga pendidikan, melakukan supervisi kepada kepala sekolah dan guru, baik akademik maupun manajerial. Kepala sekolah orang memahami tugas dan kedudukan karyawannya atau staf di sekolah yang dipimpinnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Nana. Monggo Mbak Nana. Ya, pelaku supervisi dalam pendidikan selanjutnya yaitu ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau yang disebut dengan wakasek bidang kurikulum. Nah, di dalam semua jenjang sekolah pasti ada wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum atau biasanya itu waka kurikulum. Tugasnya yaitu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, mengurusi semua urusan yang berkaitan dengan kurikulum dan juga pembelajaran, seperti menghitung rata-rata kelas per mata pelajaran dan menindaklanjuti proses-prosesnya, yaitu menghitung lagi dan menggambarkan hasilnya dan wujud tampilan visualnya, sehingga menghasilkan diagram batang yang tidak dikenal oleh siswa yang memiliki nilai tersebut. Selain menganalisis nilai arsip yang disimpan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum tersebut
dapat membantu guru dalam memanfaatkan bahan koleksi perpustakaan seperti itu. Selanjutnya yaitu ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan atau biasa disebut dengan Wakasek bidang kesiswaan. Nah, tugasnya itu melakukan pembinaan secara intensif lebih mendalam baik kepada kepala sekolah, guru maupun peserta didiknya. Selanjutnya ada wali kelas dan juga guru. Wali kelas bertanggung jawab atas kemajuan siswa di kelasnya. Kemudian menganalisis nilai siswa yaitu di rapot siswa. Kemudian wali kelas dan guru itu dapat berinteraksi langsung dengan selain dengan peserta didik, mereka bisa berinteraksi dengan wali murid peserta didik. Nah, wali kelas itu adalah personil yang bertanggung jawab atas kemajuan siswa di kelas tertentu. Mereka memiliki data yang lengkap mengenai peserta didik dan nilai-nilai peserta didik. Kemudian supervisor selanjutnya yaitu petugas bimbingan konseling atau biasa disebut BK. Di dalam sekolah pasti terdapat BK atau guru yang membimbing kepada peserta didik. Mereka ditugaskan untuk melakukan bimbingan pribadi, baik itu bimbingan pribadi, bimbingan studi maupun bimbingan karir peserta didik. Nah, contoh bimbingan pribadi adalah ketika peserta didik ingin melakukan bimbingan, bisa langsung menanyakan kepada bapak atau ibu guru bimbingan konseling. Kemudian ketika bimbingan studi, misalkan dia ada bakat dalam melaksanakan pembelajaran seperti mengikuti lomba, itu masuknya bimbingan karir peserta didik. Selanjutnya yaitu petugas perpustakaan, itu termasuk supervisi dalam pendidikan. Mereka mengembangkan bahan koleksi dalam perpustakaan sekolah, kemudian memajukan pemanfaatan bahan koleksi di perpustakaan sekolah. Nah, itu semua adalah supervisor dalam pendidikan. Yang perlu kita ingat adalah pelaku supervisi tersebut tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Artinya, mereka harus ada kerjasama antara satu dengan yang lain, yaitu saling membantu dan mengumpulkan data dan pelaksanaan supervisi. Antar tiap pelaku supervisi memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, walaupun tugas mereka itu masing-masing, tetapi mereka itu harus tetap memiliki pemikiran dan tujuan yang sama, yang sejalan. Dengan begitu, pelaksanaan supervisi akan berjalan dengan baik. Terima kasih.